Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran ekonomi akuntansi. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi ke jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Biasanya pencatatan jurnal umum dilakukan 1 bulan 1 kali. Sebelum kita melakukan pencatatan ke jurnal umum, kita harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan pembukuan di jurnal. Ini ada beberapa fungsi dari jurnal umum. Yang pertama ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi analisis. Baik, sekarang kita akan lihat fungsi jurnal satu persatu. Yang pertama ada fungsi pencatatan, di mana jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Yang kedua ada fungsi historis, yaitu mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Yang ketiga ada fungsi analisis. Jurnal menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, sisi debit dan sisi kredit. Yang keempat ada fungsi instruktif. Artinya, jurnal merupakan suatu instruksi, akun harus dicatat sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Dan yang kelima ada fungsi informatif. Artinya, jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat transaksi, dan jumlah uang. Bagaimana penempatan jurnal umum? Sebagaimana kita ketahui di materi sebelumnya, akun atau perkiraan transaksi itu ada 5. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk akun harta, jika harta bertambah, maka simpan di debit, dan jika berkurang, maka simpan di kredit. Untuk akun utang, modal, dan pendapatan, jika berkurang, maka simpan di debit, dan jika bertambah, simpan di kredit. Sedangkan untuk akun beban, jika bertambah simpan di debit, dan jika berkurang simpan di kredit. Ini adalah rumus singkat untuk pencatatan jurnal umum. Akun dibagi ke dalam 2 kelompok. Untuk akun harta dan beban, jika bertambah simpan di debit, dan jika berkurang simpan di kredit. Untuk akun utang, modal, dan pendapatan, jika berkurang simpan di debit, dan jika bertambah simpan di kredit. Ini adalah bentuk dari jurnal umum. Ada identitas suatu perusahaan, ada keterangan jurnal umum, kemudian ada periode waktunya. Dalam kolom ada tanggal terjadinya transaksi, ada nama akun, kemudian ada kolom referensi. Kolom referensi ini boleh diisi atau boleh tidak. Ini menunjukkan dari kode setiap akun. Kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Sekarang kita lihat contoh pencatatan transaksi ke jurnal umum. Di sini ada transaksi yang dilakukan oleh CV ABC. Mari kita lakukan bersama-sama bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Untuk transaksi tanggal 1 Januari, Rita menyetorkan sejumlah uang untuk kas sebesar 1 juta. Ini berarti kas menjadi bertambah dan modal juga ikut bertambah. Ingat pencatatan jurnal umum yang tadi. Kalau kas bertambah simpan di debit, kalau modal bertambah simpan di kredit. Kita bisa langsung memasukkannya ke dalam kolom jurnal umum, di mana kas sebesar 1 juta bertambah di debit, dan modal bertambah sebesar 1 juta di kredit. Dan perlu dicatat bahwa untuk pencatatan akun kedua itu harus menjorok ke sebelah kanan. Untuk transaksi tanggal 5 Januari, Rita menerima pendapatan sebesar 500.000. Ini tidak jauh dari transaksi tanggal 1. Karena Rita menerima pendapatan, berarti kas bertambah, disimpan di debit. Kemudian, karena pendapatan bertambah, maka disimpan di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 15 Januari, Rita membayar gaji pegawai sebesar 500.000. Karena Rita harus membayar gaji pegawai, berarti beban gaji menjadi bertambah, kemudian kas menjadi keluar. Beban gaji bertambah, simpan di debit, kemudian kalau kas keluar, simpan di kredit.
Untuk tanggal 20, Rita membeli peralatan sebesar 300.000 secara kredit. Karena membeli peralatan berarti peralatan bertambah, simpan di debit. Karena membelinya secara kredit, maka utang juga ikut bertambah. Utang bertambah, simpan di kredit. Transaksi terakhir tanggal 25, Rita membayar utang sebesar 250.000. Ini berarti karena kita membayar utang, utang kita menjadi berkurang. Utang berkurang simpan di debit. Karena kita bayar utang, maka kas kita pun jadi berkurang. Kas berkurang simpan di kredit. Setelah transaksi kita masukkan semua ke dalam jurnal umum, langkah terakhir adalah menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Dari kolom debit, kita ketahui bahwa total akhirnya adalah 2.550.000 dan total kreditnya adalah 2.550.000 juga. Ini membuktikan bahwa pencatatan jurnal umumnya sudah betul karena jumlah debit seimbang dengan jumlah kredit. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah kalian sudah memahami materi pencatatan ke dalam jurnal umum ini, sekarang kalian kerjakan soal yang ada di slide terakhir. Selamat mencoba.